Aku pernah menulis dalam buku kecilku, tulisannya berbunyi seperti ini. Jangan cetak aku seperti inginmu, sementara Tuhan tidak seperti itu. Hanif Hawakin adalah seniman yang bergelut di dunia seni peran. Karirnya melejit ketika ia fokus di bidang seni peran, hingga membintangi beberapa film pendek, bahkan hingga film layar lebar. Dari mulai series Antares Season 2, Rama dan Ramadan, Creepy Valentine, dan banyak lagi. Hingga film layar lebar yang berjudul Statue Skandal, Tondoku, dan masih banyak film layar lebar lainnya. Tidak puas dengan di dunia seni peran, sekarang ia mulai merambah dunia seni musik dengan merilis beberapa karya lagu ciptaannya. Berikut kisah perjalanan seorang Hanif Hawakin. Oh, oh, ay, oh. Mengawali karir aku itu di tahun 2013 di Jakarta. Pada saat itu setelah selesai kuliah, kebetulan nggak ketemu kerjaan yang aku mau. Akhirnya ada temen yang menyarankan untuk gimana kalau coba aja ke Jakarta gitu. Berawal dari itulah akhirnya memutuskan berangkat ke Jakarta gitu. Itu awalnya, tahun 2013. Sebenarnya aku pribadi selalu bertumbuh kan dan berkembang, melihat banyak perjalanan gitu. Yang menjadi role model pasti berubah-ubah. Jadi kadang ngelihat siapa yang punya track record bagus, aku pasti kayak belajar gimana ya menilai gitu bahwa ada sesuatu hal yang bisa diikutin gitu. Tapi kalau untuk orang yang khusus kayaknya enggak. Cuman kalau di keaktoran aku punya, karena memang belajar pertama sebagai seorang seni peran itu awal pertama di dunia entertain. Jadi role model yang paling dekat itu adalah guru aku sendiri, yaitu Mas Yayu Awe Undru, dan beliau sekarang sudah menjadi almarhum gitu. Alasan tertarik ke dunia entertainment itu sebenarnya berawal dari belajar mengetahui seni peran. Semakin dalam mempelajari seni peran, akhirnya aku kepikiran kayak apa ini ya yang sebenarnya selama ini dicari gitu. Memang ternyata setelah menggeluti dunia seni peran, mempelajari tentang kehidupan, akhirnya aku flashback ke zaman dulu waktu kecil. Ternyata memang aku suka banget dunia seni gitu, kayak menggambar, bermain musik. Ya itulah pada akhirnya menemukan bidang yang memang disukai, yaitu bekerja di kesenian. Wah, ini pertanyaan pasti berat sih buat banyak orang gitu. Tapi memang berawal dari tidak didukung sebenarnya dari ayah ya. Kalau ibu dari awal memang beliau selalu bilang kamu boleh melakukan apapun tapi selesaikan dunia pendidikan gitu. Dan itu juga ada salah satu sebab kenapa, kan namaku tuh Hanif Hawakin gitu.
Hawakin itu berasal dari sebuah filosofi di mana Hawa itu wanita pertama dan kin itu potongan dari kata yakin. Jadi wanita pertama yang meyakini aku di dunia entertainment itu adalah ibuku sendiri. Jadi nama pun aku persembahkan. Nah, itulah yang terjadi bahwa bukan berarti tidak didukung itu semuanya berakhir begitu saja. Pada saat itu memang ayah memang tidak mendukung, tapi seiring berjalannya waktu karena memang aku sebagai orang yang bertanggung jawab atas pekerjaanku, pada akhirnya kayak iya ya ternyata dia akhirnya paham bahwa memang oh ya itu dunia anak gua gitu. Jadi dibiarkanlah untuk meneruskan perjalanannya kayak oh yaudah kalau itu keputusannya kita semua akhirnya mendukung. Awalnya tidak mendukung gitu. Awal-awal pertama kali aku merintis di Jakarta memang semuanya tuh nggak mudah ya. Yang pertama kaget ngelihat ibu kota yang sangat besar. Ada pepatah yang mengatakan ibu tiri itu lebih kejam katanya. Tapi menurutku lebih kejam lagi ibu kota. Karena kenapa? Karena memang di ibu kota ini aku juga hidup sendiri kan. Masa-masa tersulit tuh awal-awal inget banget. Karena memang pada saat itu ayahku tidak mendukung dengan dunia yang aku ambil gitu. Aku pernah ngalamin merintis di Jakarta itu. Zaman dulu belum ada kayak Grab, apa-apa yang alat transportasi yang kayak zaman sekarang yang udah dipesan gampang gitu. Dan kemana-mana tuh masih sulit banget. Jadi dulu waktu zaman-zaman casting merintis tuh kayak pernah jalan kaki terus kayak datang ke tempat ininya tuh cuman bawa uang yang nggak cukup gitu. Akhirnya pas sampai sana ternyata juga mereka bilang bahwa maaf ya karakternya nggak ada. Padahal udah jauh-jauh datang, udah nyari gitu, sampai di titik itu disuruh pulang. Dan aku ingat banget tuh, zaman-zaman itu kan masih jalan kaki tuh. Jalan kaki ke daerah, aku dulu tinggal di daerah Kelapa Gading lah, di daerah-daerah pinggiran Kelapa Gading pada saat itu. Jadi kalau jalan selesai dari itu tuh jalan lihat kaki kiri kanan itu tuh sampai lecet gitu. Dan itu dilakuin hampir dalam seminggu tuh bisa 3-4 kali. Karena ini keputusan pribadi kan memang kayaknya gengsi seorang anak rantau tuh nggak akan mengabari bahwa hidup di sini tuh menyusahkan sekali. Itu kalau bisa kabar itu disimpan gitu. Terus pernah diancam orang ketika mau nyelamatin orang gitu, dicopet, pernah ditodong pakai pisau gitu. Jadi kayak nggak bisa ngelawan, nggak ngerti apa, cuman bisa diam pada saat itu. Awal-awal merintis tuh, mulailah awal merintis, tiba-tiba beberapa bulan ada tawaran. Pertama kali syuting, karena memang nggak punya basic belajar keaktoran itu pernah diusir pulang gitu. Wah gila, gara-gara lu produksi gue jadi jelek gitu. Udah diusir terus orang itu blacklist, nggak mau pakai lagi. Itu masa-masa kelam saat aku merintis di Jakarta. Dan perlahan-lahan dari hasil belajar itu pelan-pelan baru bisa kayak ngumpulin uang. Habis itu kredit motor gitu-gitu lewat teman, biar juga nggak merasa bisa cepet pulang ke Kalimantan, biar ada tanggungan. Jadi kalau bicara ke orang tua bilang bahwa iya nih beli sesuatu gitu, jadi kayak harus nanggung ini semua, jadi nggak bisa langsung pulang gitu. Itu masa-masa struggling lah waktu di Jakarta. Mungkin sukses setiap orang itu beda-beda ya. Tapi buat aku pribadi, untuk seorang aktor yang sukses itu bukan cuman sekedar
bermain film, punya banyak punya banyak kesuksesan gitu, atau punya banyak harta atau dan lain-lain lah, tahta dan lain-lain gitu. Buat aku, aktor yang sukses adalah aktor yang mengerti bagaimana dia memahami dirinya sendiri, bagaimana belajar melihat manusia. Bahasanya itu kayak memanusiakan manusia sih. Sebenarnya menjadi aktor yang sukses adalah aktor yang bisa memanusiakan manusia. Itu aktor yang benar-benar menurutku definisi sukses sih. Dalam meniti karir di dunia seni peran tuh memang pasti semua perjalanan nggak begitu mudah. Tapi memang ada juga yang pasti membekas. Jadi dulu pernah sih ngalamin ketika menjadi aktor tuh, ada satu kejadian dalam perjalanan hidupku. Sebuah film yang disutradarai, mungkin aku nggak bisa sebut nama sutradaranya siapa. Ternyata aku dikirim untuk menjadi orang yang membatalkan film itu. Jadi pada saat produksi itu terjadi, banyak banget kebohongan yang diciptakan sama sutradaranya itu dan beberapa partnernya, yang menipu bahkan menghabiskan banyak uang orang-orang yang mereka ambil gitu. Sebagai siapapun yang mau main pada saat itu, uangnya dipakai buat produksi lain, atau diambil aja uangnya, nggak tahu entah kemana. Nah, pada saat itu sangat membekas. Jadi produksi film itu terbilang sangat cepat sekali. Nah, pada akhir itu kejadian lah. Pas lagi produksi, kita tahu ternyata semua hal yang ada saat produksi itu semuanya ternyata bohong. Dan aku membongkar sindikat kebohongan itu. Jadi akhirnya film itu benar-benar gagal dan banyak banget orang yang terselamatkan di film itu. Jadi aku punya pengalaman yang sangat mengerikan. Jadi buat kalian di sana yang merasa kalau nggak kenal siapa PH filmnya dan orang baru atau apa, lebih baik ditelusuri dulu biar tahu kebenarannya ini benar-benar PH film atau enggak gitu. Karena pengalamanku pribadi, aku mengalami bahwa banyak banget penipuan dalam dunia perfilman entertainment ini. Aku pernah menulis dalam buku kecilku, tulisannya berbunyi seperti ini. Jangan cetak aku seperti inginmu, sementara Tuhan tidak seperti itu. Tulisan ini tuh sebenarnya bentuk pemberontakan sih dari aku pribadi ya, bahwa kadang-kadang banyak orang tua yang selalu berpikir bahwa masa depan mereka itu ditentukan sama orang tuanya. Sedangkan pada di kenyataan kehidupan real life-nya gitu, anak juga punya pilihan. Banyak orang tua tuh nggak mengenal sama sekali tentang seperti apa sih anakku gitu. Karena kebanyakan pengennya anakku jadi kayak anak mereka, anakku kalau sukses seperti ini gitu. Nah, aku menanggapinya begini, kalau dunia seni peran memang terlihatnya seperti nggak banyak orang tahu. Tapi buatku, seni peran itu nggak cuman bicara menjadi seorang aktor. Tapi seni peran juga mengajarkan kita belajar memahami diri kita sendiri. Kita tuh maunya apa, kita tuh enaknya di mana. Itu seni peran tuh mengajarkan banget pengenalan terhadap diri sendiri, karena itu basic dasarnya. Jadi kalau menurut aku nih ya,
untuk orang-orang tua di luar sana, bahkan orang-orang yang merasa bahwa pilihan hidup itu kalau mau sukses cuman menjadi misalnya PNS atau menjadi pegawai bank atau apa gitu, menjadi orang kaya gitu. Enggak, kesuksesan tuh enggak melulu bicara tentang itu. Sukses ketika kamu sudah bisa meraih apa yang kamu mau sekecil apapun. Bahkan itu cuman sekedar menyelesaikan PR, itu juga dibilang sukses sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah basic dasarnya, kita harus tahu apa yang kita mau dan kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Jadi kalau untuk kalian di luar sana yang sedang merintis, yang sedang berjalan, ingin menjadi apapun yang kalian pilih, maka belajarlah melewati proses dan bertanggung jawab atas pilihan kalian. Dan kesuksesan itu pasti akan tercipta sendiri di akhirnya nanti. Sekarang kan kebetulan aku sedang menyelesaikan proses penulisan buku. Aku bakal ngeluarin buku-buku tulisan puisiku disematkan dengan hal-hal yang memang sudah terjadi. Jadi aku buat quotes atau apalah itu, potongan-potongan kata yang ada di dalam hidupku. Terus aku juga sebentar lagi akan ada film yang bakal tayang, tapi belum bisa aku kasih tahu dulu judulnya apa. Masih di tahap editing. Jadi kayak akan keluar film layar lebar di kayaknya tahun ini deh. Terus kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan ya. Dan yang terakhir itu aku baru aja ngeluarin single terbaru aku yang berjudul Jogja Istimewa, yang bisa saksiin di YouTube channel aku dan di semua platform digital. Awal berjumpa denganmu di kereta menuju Jogja, duduk tepat di sampingmu. Hal yang tak pernah kuduga, caca cararara, caca cararara, caca cararara. Bolehkah ku mengenalmu, sekedar teman bicara? Kau berikan senyum manismu, membuatku bahagia. Kita bercerita tentang apa saja di kereta menuju Jogja. Aku berharap semua melambat, habiskan waktu bersama denganmu dalam kereta. Ku terbawa dalam suasana indahnya saat berdua, sesampainya di Jogja Istimewa. Jogja, Jogja Istimewa, Jogja Istimewa, Jogja, Jogja Istimewa, Jogja, Jogja Istimewa.